Selamat malam Bapak Ibu, Romo, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali kepada malam hari ini, malam yang begitu menyejukkan. Kita hari ini mendengarkan Remas, Renungan Malam Singkat, Gereja Stella Maris Jepara, edisi Kamis tanggal 3 April 2025. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, sebagaimana disampaikan dalam bacaan dari kitab Keluaran di hari ini. Mungkin saya sedikit sampaikan. Saya bacakan kitab suci dari kitab Keluaran. Bacaan diambil dari kitab Keluaran bab 32 ayat 7 sampai 14. Di Gunung Sinai Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah serta mempersembahkan kurban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah akan malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah sabda Tuhan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kalau kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, betapa Tuhan begitu menyayangi umatnya, walaupun Tuhan sudah mengetahui bahwa begitu rusak suatu bangsa yang telah dibimbingnya untuk bisa lepas dari penjajahan Mesir. Tuhan begitu meluapkan amarahnya. Tetapi apa yang terjadi ketika Musa memohon kepada Tuhan untuk menggagalkan rencananya sendiri untuk memusnahkan bangsa Israel? Hari ini kita disadarkan bahwa Tuhan begitu baik. Tuhan sampai mengirimkan anaknya yang sulung, yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Suatu tanda bahwa Tuhan begitu menyayangi kita. Sekarang kalau kita boleh merenungkan diri, apakah kita begitu pantas menerima berkat, menerima kasih Tuhan? Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk memantaskan diri, di mana kita melalui setiap tindakan, perilaku, kebaikan kita kepada orang lain, ingatlah bahwa Tuhan yang begitu sayang kepada kita, maka sebaiknya lah kita sebagai citra Tuhan sendiri juga berpantas diri untuk hidup lebih baik, meneladan kasih Yesus juga kepada sesama, sehingga kita pun boleh menjadi pewarta kabar sukacita dengan penuh kepercayaan yang sungguh bahwa Tuhan yang begitu baik, maka kita pun harus menjadi lebih baik karena Tuhan menyayangi kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.